Hai, perkenalkan nama saya Farhaldo Raffi selaku CEO dari Palas Corporation. Palas Corporation adalah sebuah perusahaan yang mendedikasikan dirinya kepada pendistribusian barang. Kami memiliki tujuan penting yaitu untuk membantu Indonesia di bidang perekonomian, sehingga Indonesia mendapatkan gelar sebagai negara maju dan bisa menyaingi negara-negara maju lainnya seperti Cina, Jepang, dan Thailand. Kami memiliki slogan yang berbunyi "A wise company is a company with ethics code", yang memiliki arti perusahaan yang bijak adalah perusahaan yang mempunyai etika yang baik. Kami memilih slogan ini karena berkaitan dengan nama Palas itu sendiri. Nama Palas diambil dari bahasa Yunani yang berarti bijaksana. Kami ingin perusahaan ini memutuskan segala hal dengan bijak dan didasari dengan kode etik sebagai perusahaan di Indonesia. Kami juga ingin menanamkan kepercayaan pada customer sehingga mereka mendapatkan rasa aman ketika menggunakan jasa kami. Filosofi dari logo Palas Corporation sendiri disusun dari berbagai jenis bentuk seperti persegi panjang yang melambangkan soliditas dan keamanan, dan susunan geometri yang membentuk siluet huruf P melambangkan rasa solid para anggota untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Palas Corporation memiliki visi dan misi yang mendukung tujuan dari Palas Corporation itu sendiri. Visi kami adalah untuk mendukung masyarakat Indonesia dalam usaha memajukan bangsa dengan sikap yang bijak agar tetap menjaga keseimbangan perekonomian. Visi ini sesuai dengan tujuan didirikannya Palas Corporation yang bercita-cita untuk memajukan bangsa Indonesia. Misi kami adalah menyediakan layanan untuk membantu pengusaha mendapatkan customer dan melakukan penyesuaian produk yang beredar dengan keseimbangan perekonomian baik ekspor maupun impor. Sebelumnya, kami sudah berhasil untuk mengembangkan aplikasi pengantar barang yang sebelumnya adalah aplikasi untuk mengantar barang antar kota menjadi aplikasi pengantar barang antar pulau. Aplikasi pengantar barang antar pulau ini kami beri nama LAS Logistik. Kami telah berhasil melakukan kerjasama dengan berbagai negara seperti Amerika, Arab, Turki, dan berbagai negara maju lainnya. Kami juga telah berhasil meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang sepenuhnya untuk berkembang perekonomian Indonesia. Kami Palas Corp siap untuk mendukung masyarakat Indonesia agar perekonomian Indonesia dapat maju dan bisa bertahan di tengah persaingan negara lainnya. Proyek ini akan kami jelaskan oleh tim saya. Saya, Nikolaus Kevin Putra Hardito, selaku COO dari Palas Corporation akan menjelaskan tentang proyek kami. Kami menganalisa pemasaran barang yang ada di Indonesia, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kami menemukan berbagai masalah, tapi kami memberikan fokus kepada 3 masalah yang telah kami temukan, yaitu barang-barang lokal yang beredar di Indonesia merupakan barang-barang dengan kualitas yang menengah. Yang kedua, banyak bahan mentah dengan kualitas bagus yang sulit didapatkan di Indonesia. Dan yang ketiga, proses ekspor impor barang yang terbilang susah membuat para pengrajin atau produsen tidak melakukan ekspor dan impor. Setelah kami diskusikan bersama tim secara lebih lanjut mengenai masalah ini, kami mendapatkan sebuah solusi, yaitu aplikasi Palport. Palport adalah aplikasi pembantu ekspor dan impor barang ciptaan Palas Corporation. Aplikasi ini menghubungkan customer dalam negeri, yang dalam hal ini adalah Indonesia, dengan customer luar negeri sebagai pemasok bahan mentah ataupun reseller. Apalagi dengan aplikasi ini, kegiatan ekspor impor akan menjadi semakin mudah dan efisien, sehingga para pengrajin atau produsen bisa lebih fokus dalam penyajian produk daripada harus mengurusi beban pikiran mengenai syarat-syarat dan tata cara pemasaran ekspor impor. Menurut kami, proyek Palport merupakan sebuah proyek yang menguntungkan di saat ini. Kenapa?
Karena era saat ini merupakan era di mana dunia mulai bersiap-siap dengan era new normal. Era new normal sendiri adalah era setelah pandemi COVID-19 yang telah membuat seluruh dunia mengalami krisis perekonomian. Era new normal ini membuat seluruh dunia, termasuk negara-negara maju, mengalami krisis. Krisis ini adalah krisis perekonomian. Krisis perekonomian dengan skala yang besar membuat adanya persaingan perekonomian antar negara. Kami, Palas Corporation, ingin membantu Indonesia agar dapat ikut dalam persaingan perekonomian ini melawan negara-negara maju. Apalagi persaingan perekonomian ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkembang pesat di sektor perekonomian dengan cara mendahului proses perkembangan perekonomian negara lain. Maka dari itu, Palport menjadi pilihan kami untuk membantu perekonomian Indonesia. Halo, perkenalkan, saya Yusuf Budianto. Saya selaku CMO dari perusahaan Palas Corp akan menjelaskan bagian dari marketing perusahaan kami. Kami melihat beberapa peluang besar pada pasar kami yang bagus untuk perusahaan kami ini. Yang pertama ada penduduk. Jadi kami melihat peluang dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini sebagai jumlah penduduk terbanyak di dunia nomor 4, sebanyak 275 juta jiwa yang sangat berpotensi menggunakan jasa kami ke depannya. Dan ini sangat membantu kami dalam melihat kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua ada produsen. Sebanyak kurang lebih dari 3 juta produsen yang ada di Indonesia yang ingin mengirim produknya ke luar negeri atau membutuhkan produknya dari luar negeri, sangat bisa menggunakan jasa kami. Yang ketiga ada 700.000 unit kendaraan industri dengan 1,3 juta pengrajin yang mengikuti kegiatan ekspor impor setiap harinya dalam membantu prosesnya. Jadi sangat membantu dalam pengiriman ekspor impor dalam perusahaan kami. Mengingat perkembangan di era revolusi industri 4.0 yang semakin maju, peluang besar kami tentunya pada customer yang ingin mengirim dan membeli barang di luar negeri dengan biaya yang cukup terjangkau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, kami menawarkan jasa impor dan ekspor kami dalam platform berbasis aplikasi yang mempermudah dalam proses pengiriman dan pembelian barang yang akan dikirim dan Anda inginkan dengan menggunakan aplikasi Palport ini. Jadi kita sudah tahu apa itu Palport. Jadi Palport ini kami ingin memberi layanan kepada Anda untuk jasa pengiriman ekspor impor dari dalam dan luar negeri. Apa sih keunikan dari aplikasi kami ini, aplikasi Palport ini? Jadi aplikasi Palport ini mudah digunakan dan memiliki akses yang luas dan beroperasi di berbagai negara, khususnya negara maju. Palport memiliki berbagai fitur yang banyak dan sangat membantu dalam proses pengiriman, seperti bantuan berupa customer service untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai ekspor dan impor dan akses percakapan dengan penjual dan pembeli dari luar negeri. Untuk memastikan pesanan-pesanan Anda juga bisa mengecek resi Anda melalui search engine yang ada di situ, yang ada di aplikasi kami. Jadi Anda bisa melacak barang Anda sudah sampai atau belum. Lalu ada fitur di mana Anda bisa menukar uang Anda dengan mata uang negara lain, tidak hanya rupiah, Anda bisa dolar juga bisa, dan lain sebagainya. Juga ada mitra kerja dalam mencari kerjasama usaha dengan perusahaan lain di luar sana. Jadi bisa
uh, membangun perusahaan yang lebih baik lagi. Anda juga bisa membeli bahan baku yang ingin Anda pesan, ingin Anda kirim dari luar negeri, dari dalam negeri juga, dan tentunya ada fitur ekspor dan impor juga tidak lupa. Itu adalah yang paling penting dalam aplikasi kami. Dan juga ada fitur history, gunanya untuk melihat transaksi yang Anda lakukan sebelumnya, yang sudah Anda lakukan. Juga Anda bisa top up untuk saldo dengan cara yang mudah. Dengan aplikasi ini kami yakin bisa menarik konsumen untuk memakai jasa kami. Untuk pemasaran aplikasi ini, peluncuran resmi kami ada di web, bisa dilihat di www.palas.com pada pertengahan Januari 2023. Pada bulan April 2023, kami melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk pengembangan aplikasi Papot ini. Aplikasi ini akan diluncurkan pada awal Oktober pada pengguna Android, dan baru pada bulan November kami luncurkan pada pengguna iOS. Halo, perkenalkan nama saya Adli April Deni selaku CFO dari Palas Corporation. Kali ini saya akan menjelaskan tentang finansial dari aplikasi dan jasa yang kami kembangkan, yaitu Palpot. Yang pertama yaitu ada biaya. Biaya di sini kami ada dua. Yang pertama ada pembuatan dan pengembangan aplikasi, dan yang kedua ada pelaksanaan jasa. Yang pertama, pembuatan dan pengembangan aplikasi, kami membutuhkan modal sebesar 200 juta rupiah. Modal ini akan kami gunakan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi yang kami ciptakan guna mempermudah dan membantu para pengguna atau pembeli dari jasa kami. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan jasa. Modal dari pelaksanaan jasa ini kami butuhkan sekitar 600 juta rupiah. Modal ini akan kami gunakan untuk transportasi dan biaya keamanan dari barang-barang yang diberikan oleh pembeli, sehingga barang tersebut akan tetap aman. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan jasa dan Palpot ini adalah sekitar 800 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada aliran pendapatan. Aliran pendapatan ini yang pertama, penjualan jasa yang meningkat pesat. Penjualan jasa yang kami tawarkan akan mengalami kenaikan sampai 20% dari modal total. Tentu ini akan sangat menguntungkan bagi modal yang diberikan. Kemudian yang kedua ada penjualan dalam aplikasi. Penjualan dalam aplikasi ini kami berikan 100.000 bagi setiap pengguna atau pembeli. Ini untuk memberikan akses lebih bagi para pembeli. Jadi untuk perkiraan 1 tahun pendapatan bagi aplikasi dan pelaksanaan jasa ini sekiranya sekitar 2.560 juta rupiah dalam 1 tahun mendatang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anggota-anggota kami. Yang pertama yaitu ada Fareldo Raffi yang selaku CEO dari Palas Corporation. Kemudian yang kedua ada Nicholas Kevin Putra Hardito selaku COO dari Palas Corporation. Kemudian yang ketiga ada Yosua Budianto selaku CMO dari Palas Corporation, dan yang terakhir yaitu saya Adli April Deni selaku CFO dari Palas Corporation. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.